Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek cek masuk suara saya nggak? Ya, masuk Pak, masuk Pak. Oke, ini untuk hari ini sih kemungkinan kita baru ini aja Pak, baru saya Girin sama Mbak Aprila dulu. Oke, Nanti untuk ini siap. nanti kita sih yang akan share ke teman-teman kita. Oke. Ini gimana? Nunggu dulu atau langsung mau mulai nih jadinya? Boleh langsung aja Pak. Apa? Udah jam 13.30 juga. Ya. Oke. Oke, mungkin kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, selamat siang semuanya. Oke, jadi alhamdulillah Pak. Siang hari ini ya kita masih dikasih kesempatan untuk bertemu walaupun dalam Zoom. Kemarin saya dimintai tolong Pak Sony ya karena kebetulan Pak Sony satu komunitas dengan saya minta tolong terkait Webbots ini bisa nggak di-share kan gitu ya karena ada Ya, rencana mau uh, semacam buat kompetisi kompetisi online kan gitu atau kompetisi yang sifatnya simulasi atau daring begitu ya. Nah, saya kurang tahu ya, endingnya seperti apa tapi sepertinya berbau ke sana. Nah, mungkin saya cerita dulu sedikit ya sebenarnya penggunaan software untuk ajang lomba itu kalau di luar negeri sudah banyak sebenarnya hmm, lomba-lomba yang semacam itu sehingga saya itu juga punya semacam punya keinginan nih, kapan nih di Indonesia gitu ya nggak ada padahal kita tahu sendiri kalau hardware itu kan bukan sesuatu yang murah, bukan betul. sesuatu yang bisa digapai oleh semua orang gitu ya Iya, atau betul. semua sekolah gitu ya. Nah, sebenarnya kalau pakai software itu solusi yang cara paling mudah dan murah untuk mengenalkan robot ke ya ke hampir ke semua sekolah kan gitu ya. Jadi sebenarnya ini eh, kalau ngomongin apa pangsa pasarnya itu luas sekali ya. Ini sedikit sedikit cerita terkait dengan apa background dan lain-lain. Nah, mungkin saya share screen dulu deh biar kelihatan. Oke. Nah, sebelum masuk materi mungkin saya juga sedikit ceritalah sedikit ya terkait dengan Webbots ini. Kenapa ini salah satu yang cukup menarik karena Webbots ini salah satu software yang compact. Jadi kita cukup install satu aplikasi, udah nggak usah mikirin aplikasi yang lain. Ya nggak seperti software yang lain ya. Sebenarnya ada yang lebih bagus, yang lebih standar industri itu ada namanya ROS, ro, apa robot operating system. Tapi itu dari sisi sisi apa compatibility dan sisi kemudahannya itu jauh lebih susah ya. Itu butuh yang expert gitu, apalagi dibutuhkan pengetahuan terkait dengan sistem operasi. Karena kalau kalau ROS itu nggak bisa jalan di Windows, jadi harus tahu Ubuntu dulu, Hmm. harus tahu ini sehingga itu kalau dalam ranah lomba sangat nggak nyaman lah ya. Kenapa? Karena itu tadi. Jadi harus tahu basic-basic yang sangat dasar sekali. Nah, kalau WebOS itu sederhananya kita cukup install satu software ini aja udah jadi solusi atau sudah langsung bisa ready to use sehingga saya merasa ini sangat cocok sekali kalau ini dipakai nanti untuk lomba apalagi sejak tahun 2021 kalau nggak salah atau 2020 itu di open source kan sehingga udah nggak berbayar ya. Nah, ini yang bikin Hmm. Webbots ini jadi lebih menarik lagi. Nah, dengan nggak berbayar, dengan banyak apa di open source kan, jadi mulai banyak sekarang dipakai untuk kegiatan-kegiatan sehingga nanti untuk cari resource itu jadi lebih mudah. Oke, itu sedikit pengantar lah sebelum masuk ke materi ya. Jadi kalau kalau siswa gitu mungkin nggak perlu tahu ya backgroundnya, cuman kalau kita sebagai yang mengenalkan itu alangkah baiknya kan tahu tahu background kan lebih ya lebih mantep lagi ya untuk menjelaskan. Oke, jadi gambarannya mungkin ini ya, saya kasih gambaran dulu. Di Webbox itu nanti jangan berpikir itu hanya bisa digunakan untuk simulasi, tidak. Jadi di sana itu kita Hmm. bisa melakukan banyak hal. Yang pertama kita bisa melakukan modeling. Nah, kenapa bisa modeling? Jadi sebenarnya simulasi robot itu kan membawa sesuatu yang fisik ke dalam bentuk program atau simulasi atau sederhananya kita bisa katakan itu model, ya. Yang fisik itu gimana? Contohnya kalau roda. Nah, gimana caranya membuat roda itu menjadi seperti real gitu ya, yang ada di software atau ada di simulasi. Nah, itu berkaitan dengan yang namanya modeling. Nah, jadi
di Webbots itu selain bisa menggunakan robot-robot atau objek-objek yang sudah disediakan, kita juga bisa bikin sendiri. Nah, itu yang apa salah satu yang mungkin nggak tidak terlihat ya, karena kalau kita lihat ini software simulasi, taunya ya kita menggunakan apa yang sudah ada di sana, terus kita tinggal program kan gitu ya. Kalau untuk ranah lomba SD SMP ya ya cukup itu saja. Tapi kalau nanti setingkat SMA atau mungkin universitas begitu ya, nah itu bisa jadi mereka juga apa tugasnya gitu ya membuat robot sendiri. Nah itu kan Hmm. kreativitasnya tidak hanya dari lombanya saja atau dari programnya untuk menyelesaikan tugas, tapi menciptakan robotnya juga bisa jadi ajang yang dilombakan kan gitu ya. Ya, walaupun sebenarnya di Webbots itu sudah banyak sekali robot yang disediakan. Nah, jadi itu yang kedua, terus dia bisa kita program. Jadi objek yang sudah kita bikin ataupun yang pre-built dari bawaannya Webbots itu bisa kita program. Nah, nanti teknisnya bagaimana nanti akan saya contohkan sekalian. Terus selain itu kita bisa simulasikan. Ya, karena ini yang unsur yang paling penting. Ya, karena setelah kita program, biasanya kalau hanya sekedar program semua bisa bikin, tapi apakah program ini berjalan dengan baik kan itu harus dijalankan, nah gitu ya. Nah, kalau robot itu karena bentuknya fisik gitu ya, sehingga simulasinya juga bentuknya ya 3D gitu ya. Oh iya, ini saya apa sedikit perkenalan ya, lupa ya ini langsung terabas-terabas materi aja ini. Saya dari Jogja ya, dari UNY. Nanti kalau teman-teman pas main-main ke Jogja juga monggo bisa main ke UNY. Terus yang Oke, terakhir Mas. ini yang mungkin jarang ya. Jadi ini juga bisa ditransfer. Maksudnya transfer gimana? Jadi kita bikin programnya secara simulasi, simulasinya juga secara program, terus kemudian itu bisa dikirim ke robot real yang kalau misalnya modelnya oke, programnya oke, environmentnya oke, biasanya juga nanti endingnya gerakannya juga mirip. Ya, tapi saya jujur belum pernah yang transfer ini. Kenapa? Karena saya juga nggak punya robotnya gitu ya. Jadi kalau mungkin ada robotnya bisa kita simulasikan apa yang kita program di program simulasi itu juga bisa langsung terrealisasi di hardware-nya secara langsung. Nah, ini ada gambar WiFi dan Bluetooth. Nah, ini datanya nanti bisa dikirimkan lewat WiFi dan Bluetooth. Itu fungsinya ya. Jadi saya perlu jelasin ini karena biasanya kita hanya berfokus di simulasinya saja. Ya, ternyata tapi tidak hanya itu. Jadi ini satu paket yang satu software yang sangat komplit atau compact begitu ya sehingga bisa langsung kita gunakan langsung dengan nyaman ya tanpa perlu banyak hal yang kita lakukan. Nah, terus untuk downloadnya sendiri ya gampang ya teman-teman tinggal searching aja Webwatch gitu di internet terus kemudian lalu di Google otomatis hasil pencarian paling atas nanti diarahkan ke web namanya Cyberbotics. Nah, karena ini open source dan apa terbuka lah gitu ya. Jadi sebenarnya kita bisa aja ya mengunduhnya source-nya gitu ya kemudian utak-atik ya, tapi kan itu bukan levelnya kita, maksudnya kita tidak sampai ke sana. Nah, di bagian download ini inilah tempat di mana kita bisa mendownload Webwatch dan disediakan banyak versi ya, baik Windows, macOS, Ubuntu atau Linux ya, sehingga tidak terbatas juga. Ya kan ada tuh ya siswa yang punyanya laptopnya Mac doang gitu ya. Nah, mau ikut lomba gimana? Nah, ya sediakan memang sudah tersedia jadi nggak perlu repot ya. Tinggal unduh yang versi macOS-nya saja. Kalau Windows gimana? Nah, ini yang tinggal install Windows-nya. Tapi ada juga nih yang misalnya kalau SMA atau universitas mahasiswa gitu ya yang udah pakai Ubuntu, udah pakai Linux gitu ya. Udah terbiasa di sana ya disediakan juga versi Linux-nya. Jadi disesuaikan dengan sistem operasi. Nah, ini yang salah satu membuat ini jadi sangat enak juga gitu ya. Nanti program yang dibikin di macOS ya, nanti juga bisa tinggal dijalankan di Windows. Jadi nggak ada masalah. Ya, yang penting installernya harus benar. Nah, itu dari sisi user jadi memudahkan. Terus kalau mau download tinggal klik download. Ya, ini biasanya browsernya juga otomatis mendeteksi sistem operasi karena kebetulan saya pakai Windows. Jadi nanti kalau ini download ya ya otomatis yang download apa yang Windows gitu ya. Nah, terus versi dari Webwatch ini setahun rilis 2 kali. Makanya ini versinya R 2023B. Kalau di awal tahun ya, ini kan bulan Desember ya. Kalau Desember kan berarti semester kedua dalam tahun ini kan gitu. Kalau kita di awal tahun misalnya bulan Februari gitu ya tahun 2023. Nah, versi yang muncul di sini 2023A. Jadi A Hmm. itu nanti versi awal semester,
yang B itu yang akhir semester. Nah, kenapa itu penting? Karena biasanya ada pembaruan. Jadi kalau misalnya mengadakan suatu lomba atau suatu event itu disamakan versinya. Boleh pakai yang jadul nggak apa-apa, tapi harus harus sama. Ya, biar arena yang dibikin itu bisa di-load sempurna oleh user. Ya, karena biasanya ada masalah kompatibilitas terhadap software. Kalau misalnya panitia bikin arenanya di software yang 2023A gitu misalnya ya, pesertanya downloadnya yang 2023B. Nah, bisa jadi ada hal-hal yang tidak terload optimize pada software tersebut ya, versi tersebut. Nah, makanya juga perlu di state. Jangan sekedar menggunakan webhost. Nah, itu nanti banyak problem. Ya, harus di state kira-kira versi berapa yang dipakai. Nah, kan. Jadi kalau membuat lomba yang sifatnya simulasi atau menggunakan software itu ya versinya juga harus disertakan. Ya, biar semuanya seragam. Nah, itu yang paling penting. Nah, kalau mau download ya silakan download, kemudian nanti diinstal seperti biasa, nggak ada masalah installernya. Jadi kalau di bawah ini hanya sekedar informasinya. Nah, ini yang mungkin cukup menarik ya. Di Webbox ini juga beberapa juga sudah digunakan untuk banyak project. Mungkin kalau yang kaitannya dengan lomba di sini ada RoboCup yang teman-teman udah pasti tahu lah. Nah, ini tahun 2021 pakai Webbox. Jadi disediakan arenanya, partisipan itu tinggal bikin programnya kemudian di running dan di live kan ya sehingga karena ini RoboCup dia tanding ya dua dua tim sehingga kalau nggak salah itu apa kayak soccer gitu ya soccer kemudian dia terdiri dari beberapa 3 robot atau 4 robot begitu ya yang masing-masing diprogram sama si partisipan atau peserta kemudian di live kan untuk bertanding secara real. Nah, itu bisa seperti itu. Ya. Dan setahu saya juga ada beberapa lomba yang menggunakan Webwatch. Nah, kalau dilihat dari sisi industri dan apa universitas yang pakai ini, teman-teman juga bisa lihat ya ini banyak lah. Intinya ini software ini juga cukup kredibel lah untuk digunakan. Nah, nanti silakan bisa di-download sendiri. Kemudian kalau sudah pasti akan muncul di ini layar saya kelihatan ya. Ya, kelihatan, Pak. Oke, nah Jelas. Nah, ini ada Webbox. Saya udah install ya. Ini proses installnya saya nggak perlu demokan. Teman-teman harusnya cukup mudah. Tinggal download, kemudian double klik, next, 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 selesai untuk di Windows. Yang di Mac juga begitu. Yang mungkin butuh ekstra ya yang di Ubuntu biasanya. Tapi kalau orang-orang yang udah tahu Linux, udah tahu lah dia cara bagaimana install. Nah, saya langsung buka aja. Nah, ketika dibuka ini saya install yang terbaru ya. Jadi versi yang udah saya install itu bisa dilihat di atau di atas ini ya ada Webbox R2023 atau kalau di about-nya juga muncul nih R2023B. Itu sekali lagi pastikan itu sudah benar versi yang digunakan kalau untuk lomba gitu ya. Kalau untuk Oke. sekedar apa bikin project dan lain-lain ya silakan menyesuaikan. Nah, biasanya pertama kali membuka itu nanti akan muncul semacam ini karena saya udah pakai ya. Jadi dia langsung load eh, Word terakhir yang sudah saya buka begitu ya. Atau dunia terakhir yang sudah saya buka. Tapi kalau misalnya dia dari awal itu gimana ya? Ya nggak bisa ya. Ya intinya begini ya. Jadi ketika dibuka nanti akan muncul jendela awal ya. Dan dia langsung menjalankan simulasi. Coba saya ya, bisa ya ternyata kalau dari awal ya. Ya wis berarti kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Jadi ada beberapa bagian yang perlu dipelajari. Yang pertama atau saya bikin baru dulu deh ya. Saya bikin baru. Oh, nggak usah, nanti aja. Ya, kita lihat dulu tampilannya. Jadi ini softwarenya, kemudian di tampilan sebelah kiri, nah di bagian kiri ini daftar objek yang ada di simulasi. Jadi kalau Hmm. ini ada arena, nah di sini pasti ada objeknya apa. Jadi setiap objek yang ada di sini pasti ada di daftar sini. Ini arenanya, ini ada circle arena. Terus robotnya ini ada kecilnya, namanya robotnya EPA. Nah, kalau yang lainnya ini bawaan. Ya ada background
di belakangnya, jadi kita bisa ganti-ganti gitu ya. Nah, ini silakan nanti bisa diganti-ganti, tapi ini jarang sekali ya di otak-atik. Terus kita juga, ini pasti harus ada viewpoint, ini bawaannya, ini kayak kameranya, ini word info, ini terkait dengan dunianya ini mau seperti apa. Termasuk kita juga bisa mengatur misalnya FPS-nya berapa ya kalau punya hardware yang bagus untuk di live streaming kan misalnya mau agak tinggi FPS-nya juga bisa gitu ya. Ataupun tapi ini jarang diedit sih ya. Jarang diedit. Ataupun gravitasinya. Nah, karena ini kan seolah-olah seperti dunia nyata gitu ya. Gravitasinya disetting seperti ya ya satuan yang normal gitu ya 9,81. Ya, termasuk yang lain-lainnya ini bisa diatur. Tapi kalau secara default bawaan sebenarnya nggak perlu kita ubah-ubah. Jadi empat hal ini, empat yang bagian atas ini sebenarnya nggak perlu. Dan ini default muncul otomatis ketika kita bikin apa yang namanya world ya, dunia baru gitu otomatis muncul. Nah, objek yang baru ada di sini ada dua, arena dan robot. Nah, nanti secara spesifik saya akan coba jelaskan ya. Jadi di sinilah tempat daftar objek beserta propertiesnya. Jadi setiap objek punya properties. Contohnya IPAK ini. Nah, robot IPAK ini ya punya propertiesnya macam-macam. Posisinya ya, controller yang di load. Ya, nanti secara detail akan saya jelaskan ya ketika nanti bikin program. Terus juga mau namanya apa robotnya, kemudian lain-lain di sini sudah banyak dan ini bawaannya memang udah muncul gitu ya. Termasuk nyeting kamera lebarnya berapa dan lain-lain ini sudah ada propertiesnya. Ya. Terus kalau yang arena, nah ini juga pasti punya properties yang berbeda. Ya kan beda ya, jadi setiap objek punya properties yang berbeda. Nah, kalau arena ini bisa kita apakan ya nanti akan saya demokan ini sepintas dulu ya overviewnya dulu. Terus yang kedua jendela yang kedua ya yang jelas di tengah. Nah, disinilah tempat para objek-objek 3D yang bermunculan ya atau tempat simulasi yang nanti bisa kita gunakan untuk simulasi gitulah. Ya, jadi jendela yang bisa kita gunakan untuk simulasi. Jadi nanti kalau ada pergerakan ya di sini. Terus yang ketiga bagian bawah ini konsol. Nah, jadi nanti di sini ini penting nih ya. Kalau bikin program harus munculin print atau munculin error. Nah, disinilah tempat nanti akan muncul daftar atau keterangan-keterangan yang bisa kita keluarkan dari program. Ya, kalau pakai Python nanti kan bisa kita cetak ya, cetak nilai sensornya berapa. Nah, itu nanti muncul di bawah sini. Ya, nanti nanti saya demokan ya, tapi ini gambaran dulu. Terus ada jendela yang satu lagi itu ada di eh, gimana cara buka? Nah, jendela yang ini adalah tempat di mana kita membuat program. Nah, makanya saya ngomong Webbox ini salah satu software yang sangat menarik dan kompak ya gara-gara semuanya sudah tersedia dalam satu software. Nah, nanti programnya gimana? Nah, di sinilah nanti kita ngetik program. Jadi nggak perlu editor lain. Jadi semuanya kita kerjakan di sana. Nah, ini saya contohkan dulu coba saya play ini. Saya nggak tahu ini terakhir apa ya. Saya nggak tahu nih program apa ya terakhir. Nah, itu ternyata program untuk eh, menjalankan robot. Apakah mengikuti dinding apa-apa? Saya kurang tahu ya. Program terakhir yang terload. Ini kita bisa ganti tampilan-tampilannya sehingga memudahkan juga untuk pengamatan gitu misalnya. Oh iya, ini untuk robot untuk wall following gitu ya judul programnya ini. Mhm. Nah, itu gambarannya ya. Jadi tinggal kita start and stop ya kita bisa menjalankan dan menghentikan simulasi atau kita restart begini nah otomatis kembali ke posisi di mana terakhir kita simpan. Ya, itu fungsinya ya maksudnya dari apa gambaran umum dari si webwatch-nya. Nah, nanti di bawahnya ini ada informasi eh, apa terkait dengan lognya lah ya lognya seperti apa. Nah, itu garis besar ya tampilan dari si webwatch. Nanti kalau misalnya berkaitan dengan fungsi-fungsi ini nanti kita jelaskan secara detail ya. Nanti kita akan coba bikin satu project baru. Oke, ini mungkin sambil diskusi aja. Kira-kira mungkin ada yang mau apa ya sambil sambil sharing gitu. Monggo. Ya, ini sih Pak, apa namanya? Tadi saya penasaran aja sih. Ini kan ada yang Pak share ini filenya Python ya. Ya, ini Python. Filenya Python Oke. dan mungkin kalau yang saya buka tuh di sini C++. Nah mungkin
apa ya untuk case anak sekolah gitu ya. Ah, Sebenarnya seberapa beda sih gitu kalau misalkan yang apakah pakai Python atau pakai C++ gitu. oke, yang jelas untuk eh Webbots itu mendukung beberapa bahasa pemrograman ya. Bisa Oh. pakai C, bisa pakai C++, bisa pakai Java, bisa pakai Python, bisa pakai MATLAB, bahkan ini yang terakhir dia juga bisa terkoneksi dengan ROS. Jadi tapi ini cukup ekspor ya yang ROS ini, jadi kita abaikan aja. Nah, kalau MATLAB jelas nggak mungkin. Kenapa? Karena ini kan software berbayar ya, susah untuk kita akses. Jadi kemungkinan besar yang bisa digunakan ya antara C, C++, Java, dan Python. C dan C++ ini mirip. Ya, walaupun ada beberapa perbedaan dari sisi ngeprintnya bagaimana, nah itu kan beda beda sedikit. Kalau saya berangkat dari yang nggak ngerti apa-apa bahasa pemrograman, pasti saya milih Python. Ya, Hmm. kenapa? Karena dari sisi sintaks itu lebih mudah dipahami daripada bahasa pemrograman yang lain. Nah, itu kalau saya berangkatnya kalau disuruh milih ya milih Python. Kenapa? Karena tadi termasuk juga dari sisi materi ya. Python itu cukup banyak di internet ya. Misalnya mau bikin if else ya kan kalau di program itu kan ada if else begitu-begitu kan ya. Nah, ini searching aja Python if. Nah, ini cukup banyak dan basicnya juga cukup mudah karena mirip bahasa Inggris saja ya dibandingkan dengan C dan C++. Nah, oleh karena itu kalau saya ditanya rekomendasinya yang mana, ya jelas saya suruh milih ya saya mending Python. Itu akan lebih Hmm. memudahkan ya. Nah, jadi gitu, Iya. Mas. Oh, oke oke. Nah, kalau punya saya ini kebetulan pakai Python, ya memang lebih apa? Lebih lebih mengenakkan saja untuk bikin program. Ya walaupun kalau dari sisi program apa dari sisi hasil nanti nggak ada bedanya mau pakai C, C++, Python, Java. Kalau asal programnya bisa sama-sama running, oke ya nggak ada masalah. Hmm. Oke, oke, Pak. Oke. Ya, jadi dari sisi bahasa pemrograman disupport banyak. Terus kemarin nanyakan ya Webbox Blockly ya. Sebenarnya itu eh apa di belakangnya ini kan tampilannya ya Webbox Blockly saya sebenarnya udah tahu dari udah lama ya. Cuman saya nggak rekomendasi kenapa? Ini lihat project ini terupdate udah lama sekali ya, 3 tahun yang lalu. Hmm. Padahal Webbox itu selalu update sampai sekarang 2023. Artinya apa? Saya yakin ada beberapa hal yang sudah tidak kompatibel digunakan. Ini bahkan gambarnya ini aja nih R2020A revisi 1 ini tahun 2020 nih. Hmm. Nah, mungkin ini optimize ketika digunakan Webbox ini. Ya, dari sisi programming memang ini memudahkan sekali. Tapi sebenarnya ini bahasa pemrograman Python. Buktinya apa? Di bawahnya ini kelihatan nih. Nah, ini kan from controller import robot. Nah, ini kan bahasa pemrograman Python. Ya, jadi daripada Ya. apa berusaha menggunakan Blockly ini yang memang terlihat mudah, tapi dari sisi compatibility saya yakin nanti akan banyak error. Nah, itu nanti malah bikin pusing sendiri. Karena ini project udah nggak di-maintain lagi. Ya, sudah tidak dilanjutkan lagi. Ini kan jadi pihak ketiganya dari Webbox kan gitu ya. Iya, iya. Nah, jadi lebih baik ya gunakan aja fitur yang disediakan di Webbox sehingga lebih up to date dan dari sisi kehandalan ya lebih bagus mestinya. Ya, jadi kalau ada error ya apa ya sudah tercover nanti untuk cari solusinya karena kalau kayak gini udah pasti saya yakin banyak errornya. Nah, itu yang dari sisi pertama ya. Dan yang kedua, ini sama-sama Python. Jadi walaupun kita bikin di sini, nanti yang dimasukkan tetap yang bagian bawah ini. Ya, jadi tidak otomatis ini Hmm. langsung masuk ke sana gitu enggak. Jadi kita harus memasukkan juga ini walaupun sebenarnya sudah disediakan tombol up-nya atau tombol masuk apa tombol save-nya otomatis gitu ya, tapi secara prosedur sama aja ini kayak di copy, dimasukkan manual ke sana, dimasukkan ke robot. Jadi sama saja sebenarnya. Nah, daripada itu kita lakukan prosedur yang apa tidak langsung begitu ya, kan sama saja kita bikin program langsung di sini. Toh juga realnya gitu ya. Bikin program seperti ini kalau sudah tahu basicnya itu sebenarnya nggak terlalu susah. Apalagi kalau nanti kalau mau disediakan untuk lomba ya kita sediakan template Mas. Kalau template Hmm. sehingga Iya. itu akan memudahkan untuk diedit. Nah, tidak kosongan begitu ya. Kalau kosongan ya pasti kan untuk yang tidak tahu sama sekali ya pasti kesulitan kan. Tapi kalau
memulai yang pertama ya kita bisa sediakan template untuk memudahkan si peserta itu untuk bikin program. Oke, jadi gitu ya Mas. Ya, oke. Ya, Pak. Oke, terus saya lanjutin dulu. Ya, tapi tadi kenapa Python ya salah satunya ini banyak tutorial di internet dan cukup mudah untuk bisa diikuti walaupun tanpa apa kita bimbing. Ya, jadi mereka tanpa kita bimbing pun bermodalkan nyari sendiri di internet, saya yakin akan lebih mudah bagi apa si peserta atau penggunanya gitu. Dan juga banyak tutorial yang dalam bahasa Indonesia. Itu yang paling menyenangkan ya, karena kan pasti kalau anak SD dan SMP gitu kan, mereka cari di internet atau kita suruh mereka mencari di internet kan rata-rata bahasa Inggrisnya masih kurang gitu ya. Otomatis kan nyari materi-materi yang bahasa Indonesia. Nah, ini searching Python Indonesia aja udah cukup banyak ya. Nah, ini kan ada belajar Python. Ya secara umum, secara konsep sama semua ya Pythonnya yang digunakan sama. Walaupun nanti akan ada beberapa library yang mungkin secara spesifik perlu dipelajari untuk webhots-nya sendiri. Nah, cuman untuk menggunakan Python ada catatan di sini. Oke, jadi untuk webhots Blockly ini saya sarankan ini ya Mas, tidak digunakan karena itu Ya, tadi ya. ya. Nah, terus kalau untuk menggunakan Python, nah di sini memang perlu ada hal yang harus dilakukan. Ya, sama si developernya sudah dibikinkan dokumentasinya. Jadi nanti bisa di searching. Tapi kalau untuk peserta ya dikasih tutorialnya begitu ya. Nah, caranya gimana? Di sini ada nih section, terus kemudian di sini programming language setup, di sini ada Python. Oh, ternyata kalau pakai Python harus ada sesuatu yang diinstal dulu memang. Ya, karena tidak include dengan bawaannya si Webbots. Nah, ini menyesuaikan dengan sistem operasi yang digunakan. Kalau pakai Windows, ini tinggal diklik nih, klik. Ya, ini lihat hanya sedikit kok. Nah, ngapain? Ya kita tinggal install Python-nya. Gimana caranya? Download dari Python website. Nah, ini ada. Terus kita download, ya. Kita download, kemudian tinggal diikuti ini perintahnya. Ya. Jadi intinya ketika kita buka CMD begini, nah, kita bisa ngecek versi Python. Mana Python saya? Python. eh nah ini. Jadi kalau sudah terinstall gitu ya, intinya kita bisa ngecek versinya. Punya saya terinstall 3.11.5. Ya, jadi memang ada tambahan khusus untuk Python itu harus ada software Python yang kita install karena itu tidak bawaan di webhots-nya dan tidak bawaan dari sistem operasi. Jadi perlu kita install manual. Installnya sekali lagi cukup mudah, tinggal download aja dari python.org, download, install versi yang terbaru juga boleh. Terus nanti otomatis dia masuk ke dalam sistem operasi kita. Oke, itu gambarannya untuk Python. Kalau yang C dan C++ lebih rumit lagi, yang perlu diinstal ya. Jadi kita fokus saja di Python. Nah, terus untuk bikin project pertama gimana? Nah, bikin project pertama itu kita bisa mulai lewat file, new, paling atas, new project directory. Nah, kemudian kita bisa pilih eh, tempat folder di mana kita mau nyimpan gitu ya. Saya di sini saya kasih nama workshop Webbots. Nah, ini silakan mau diletakkan di mana. Ini bebas nih. Ya, kalau saya diletakkan di folder dokumen ini ya. Nah, silakan teman-teman bisa pilih di mana. Terus pilih next. Nah, ini arenanya mau seperti apa? Sorry, wordnya mau seperti apa? Dikasih nama maksudnya. Setelah kita kasih arena begitu aja. Mau dikasih arena kota apa tidak? Nah, ini silakan bisa dicentang atau tidak gitu ya nanti. Walaupun nanti kita bisa tambahkan manual. Ya, ini yang tiga default ini biarkan karena ini Python dengan viewpoint, texture background, sama directional light. Jadi lampu-lampu ditambahkan secara otomatis. Ya. Kita next. Nah, otomatis kalau sudah ada apa conclusion ya kesimpulan nanti dia akan bikin folder-folder baru ini.
Kemudian kita klik finish. Nah, ini ada perubahan tadi di tempat saya ya. Ini yang folder apa yang project yang baru terbuka ini ya nggak perlu saya save, ini saya discard aja. Nah, kosong begini jadinya. Nah, kosong begini. Nah, jadi di bagian simulasi nggak ada, di bagian daftar objek ini hanya ada 4 ya, sesuai dengan yang sudah saya sampaikan tadi, defaultnya. Konsolnya nol, programmingnya juga nggak ada. Terus saya harus ngapain nih pertama? Ya, pertama tentunya kita bikin arena. Karena kan nggak, robot pasti kan nggak mungkin ya terbang kan gitu ya, atau nggak ada arenanya. Arenanya bisa kita ambil atau kita panggil dari tanda plus di atas ini. Sebenarnya nggak cuma arena ya, ini semua objek. Ya. Jadi istilahnya apapun yang ada di simulasi itu namanya objek. Nah, ini kita klik. Nah, di sini banyak objek-objek yang bisa kita pilih. Ya, saya nggak akan jelaskan satu persatu karena terlalu banyak gitu ya. Tapi kalau teman-teman mau cari arena, di sini ketik aja arena. Ada dua, yang satu bentuknya kotak, yang satu bentuknya lingkaran. Nah, ini udah cukup kalau sekedar untuk bikin lomba. Ya, nanti bisa kita modifikasi arenanya, misalnya bisa jadi untuk maze atau mau bikin line follower dan lain-lain itu bisa. Nanti bisa kita modifikasi. Ya, kita mulai dulu misalnya untuk yang arenanya kotak deh misalnya ya. Ini rectangle arena. Nah, ini kita klik add, otomatis muncul nih. Ya. Nah, sebelum ke sana yang paling penting kalau mainan Webbots begini pastikan pakai mouse. Kalau tidak pakai mouse, wah susah setengah mati. Kenapa? Karena untuk gerak-gerakin ini itu eh, kalau pakai touchpad susah ya. Nah, jadi bisa ini scroll, scroll up, scroll down. Kemudian ini klik kiri ya untuk ganti view. Ini klik kanan untuk geser. Ini klik kiri ya. Nah, ini kalau nggak pakai mouse susah. Jadi pastikan besok kalau misalnya apa menginstruksikan untuk orang yang pakai Webbox ini ya wajib pakai mouse biar nggak stres gitu ya. Karena untuk ganti ininya kalau nggak pakai mouse sekali lagi ya susah sekali. Nah, belum lagi nanti kalau ada robotnya geser-geser robotnya susah nanti kalau nggak pakai mouse. Jadi usahakan harus pakai mouse. Nah, kemudian udah ada satu objek ya namanya arena kotak ini. Ya, ini basicnya ya. Di sini ada banyak banyak properties dari arena kotak ini. Saya bisa di sini ada floor size. Nah, saya bisa membesarkan. Tinggal saya besarkan aja. Misalnya saya mau butuh 3 kali 3. Nah, jadi cukup fleksibel ketika mau kita edit-edit. Termasuk juga lantainya mau saya ganti ini. Ya, ukuran lantainya, apa ukuran keramiknya ini mau saya ganti misalnya lebih kecil, misalnya 0,1. Nah, bisa seperti ini. Ataupun nanti mau diganti ya, eh, tidak kotak-kotak begini. Ini juga cukup banyak opsinya, tapi silakan nanti dieksplor sendiri. Misalnya ini ya. Nah, di dark strip, ya, termasuk juga light strip atau mozaik. Ya, tapi bawaannya ya yang kotak-kotak ini ya. Ya, termasuk juga nanti bisa kita ganti dengan gambar kita sendiri. Misalnya ada sponsor gitu ya. Nah, berarti dibikinkan dulu gambarnya, sponsornya mau ditempel di arena, nah, itu bisa. Jadi kita bisa ganti-ganti terkait dengan arena yang mau ditampilkan. Nah, jadi kan ya pasti kan karena yang lomba kan bisa jadi ada sponsor. Nah, sponsornya mau tertampil. Nah, itu di mana? Nah, salah satunya bisa di arenanya ini kan. Ya, terus objek selanjutnya ya biasanya robotnya. Nah, robotnya. Nah, robotnya sendiri di sini banyak sekali yang defaultnya sudah ada. Di bagian Protonauts ini kemudian di sini ada folder robot. Nah, ini robot semua nih. Ini robot semua. Baik yang robotnya bentuknya besar, beroda, berkaki, rodanya 2, rodanya 4, rodanya 6, terus robot terbang, ya. Terus ada humanoid, ada yang lengan robot, ada yang robot robotnya bentuk kucing, ya. Ya, banyak sekali. Nah, itu silakan menyesuaikan kebutuhan. Tapi biasanya kalau defaultnya atau default itu apa ya? Bawaannya yang banyak dijadikan tutorial sama orang-orang di YouTube itu robotnya yang namanya ini di GC Tronic ya, GC Tronic, terus nama robotnya EPAC. Nah, ini robotnya ya. Nah, di bagian robot ini pasti ada link dokumentasi. Nah, ini cukup penting ya. Kenapa nanti? Karena kaitan dengan memprogram itu kita harus tahu device apa saja yang ada di robot ini, baik dari sisi sensornya maupun aktuatornya kan gitu ya. Kalau Hmm. ini kan fisik nih ya, kita kan nggak tahu sensor apa saja yang di sini.
Nah, itu harus kita buka dokumentasinya nanti. Ya. Nah, ini misalnya kita mau masukkan robot ini, kita tinggal klik add. Otomatis dia muncul di tengah. Cara gesernya, nah ini kalau pakai mouse enak gitu ya. Kita geser ini maju misalnya ya. Nah, ini tinggal kita klik tanda merah ini, tanda panah merah, ya kita geser aja. Nah, otomatis dia maju sesuai dengan apa yang sudah kita gerakkan. Atau kalau mau pakai cara lain ya lewat nilai dari properties yang ada di robot EPAC ini ada translation. Nah, ini berarti kaitan dengan sumbu translasi ya. Kalau kita kasih ini 0, nah otomatis dia posisinya 0. Kalau 1 di sana tuh ya 0,5. Nah, jadi bisa manual kita geser-geser ataupun kita isi posisinya lewat properties yang ada di sebelah kiri. Ya, ini dari sisi translasi, rotasi dan lain-lain. Nanti kalau mau robotnya banyak, namanya bisa kita ganti kan gitu ya. Ini EPAC, nanti bisa jadi EPAC 1, EPAC 2, robot 1, robot 2 dan lain-lain. Ya, jadi setiap robot punya properties. Nah, itu dulu ya. Terus yang selanjutnya, tadi saya ngomong dokumentasi. Kembali ke sini, kita cari EPAC. Nah, jadi dokumentasi ini silakan dibuka. Nah, ini diklik, otomatis akan diarahkan ke web. Kenapa ini penting? Karena ya, kenapa ini penting? Karena kita kan belum tahu ya sensor apa saja yang sudah terpasang di sini. Ya, kalau fisik ketahuan ya, oh ini sensornya ultrasonik, oh ini kamera dan lain-lain. Nah, kalau simulasi seperti ini kan hanya bentuknya saja, apakah tapi ada sensornya real kan kita nggak tahu kan gitu ya. Nah, disinilah eh, apa daftar yang bisa kita eh, lihat ya nanti apa saja yang ada di robot ini. Mana ya? Nah, di bawah ini. Jadi kan tadi linknya ya, linknya udah ada di webnya, ini tinggal diklik. Nah, terus scroll ke bawah. Nah, ini adalah daftar ya, device ini, daftar apa-apa saja yang ada di robotnya. Ya, berarti robot ini yang pertama dia punya motor, ya, dia punya motor, ya, motornya namanya apa? Ini penting ini. Kenapa? Nanti dalam program kita harus mendefinisikan ini soalnya. Ya, motor kiri namanya left wheel motor, motor kanan namanya right wheel motor. Ya, jadi kalau program itu kan harus nanti akan men-state ya motor mana yang mau digerakkan atau motor mana yang mau kita deklarasikan kan gitu ya. Nah, itu harus tahu namanya karena setiap robot bisa jadi namanya beda-beda. Ya, ada yang pakai parameter nama parameternya motor satu, motor dua karena ada empat gitu ya motor satu, dua, tiga, empat. Nah, itu juga ada. Tapi kalau di robot ini itu namanya left wheel motor sama right wheel motor ya udah jelas ya ini roda kan motor yang roda kiri ini untuk motor yang di roda kanan. Terus ada position sensor. Nah, ini maksudnya apa nih position sensor nih? Nah, kalau kita lihat ini kan ada ya left wheel sensor sama right wheel sensor. Udah pasti. Position sensor ini adalah odometri atau apa ya? Odometri itu eh encoder. Nah, encoder. Jadi untuk tahu putaran dari si motor itu juga udah bisa kita ketahui ya di robotnya nama sensornya left wheel sensor sama right wheel sensor. Jadi kalau mau membaca nanti berapa putarannya, kita harus tahu nama sensornya dulu. Terus di sini ada proximity sensor. Nah, proximity sensor berarti nanti salah satu sensor yang bisa kita gunakan untuk mendeteksi objek yang ada di depan sensor tersebut. Ada berapa di sini kelihatan ya, dari PS0 sampai PS7 berarti kan ada 8 ya. Nah, nanti posisinya ada di mana kita perlu lihat ke atas ya tadi gambar tadi tuh. Nah, nanti ini perlu kita lihat ya. Nah, jadi yang jelas ada 8 ya. Namanya PS0 sampai PS7. Terus ada light sensor. Ya ini terkait dengan cahaya LS0 sampai LS7. Tergantung posisinya, nanti kita lihat posisinya. Terus ada LED juga. Ya ini ada LED-nya ya. Kita bisa nyalakan, matikan gitu ya. Kan iseng-iseng kalau mau kalau fisik seru gitu ya. Tapi kalau di simulasi memang nggak terlalu kelihatan. Tapi kan bisa kita gunakan juga untuk
indikator misalnya di perempatan ini nanti LED 0 nyala, nah itu LED 2 nyala, LED 3 nyala, nah itu bisa kita manfaatkan untuk itu. Dan itu real nanti di bagian robotnya ini ada sesuatu yang menyala begitu ya. Nah, cuman saya nggak hafal ya posisinya ada di mana aja. Nah itu aksesnya lewat LED 0 sampai LED 7, terus ada LED 8 dan LED 9. Nah, posisinya di mana nanti ada penjelasannya. Terus ini juga punya kamera. Ya, ini nama parameternya kamera. Terus ada sensor accelerometer. Ya, ini juga sama nama parameternya accelerometer. Ada gyro, ya gyro. Terus ada ground sensor. Ini saya nggak tahu ya. Ini kalau yang ini saya belum pernah pakai ground sensor ini buat apa gitu ya. Ya, tapi ini punya namanya ground sensor. Itu juga punya speaker, jadi bisa diprogram nanti bisa ada suaranya tuh. Ya tapi ini nggak terlalu penting ya. Simulasi kan nggak terlalu penting untuk ada speaker. Tapi kalau real bisa digunakan. Jadi kalau di perempatan dia bunyi tet atau bunyi sesuatu gitu ya, atau bunyi musik tertentu atau not tertentu itu bisa. Nah, robot yang real kan itu seru ya. Kalau yang real kan bisa ada suara-suaranya. Tapi kalau ini ya nggak terlalu penting ya. Nah, terus posisi-posisinya ada di mana? Ini dijelaskan nih. Device PS0 itu posisi. Nah, ini kan susah ya kalau kita lihat angka-angkanya ini ya. Nah, nanti ada gambarannya. Nah, ini gambarannya. Jadi sensor PS0 ada di mana? Kalau ini depan, ya kan kamera pasti di depan ya. Nah, berarti sensor PS0 itu ada di depan tapi agak ke kanan sedikit. Nah, gitu ya. PS1 di sini, PS2 di sini, PS3 di sini. Jadi kalau mau mendeteksi objek yang ada di depan dari si sensor PS0 ya kita harus akses PS0, jangan malah akses PS4. Ya, PS4-nya di posisinya di belakang. Ya, jadi kalau mau deteksi oh, di depannya di dinding atau tidak, ya berarti PS0 dan PS7 karena posisinya yang paling depan kan gitu. Atau arahnya ke depan. Nah, itu harus benar. Nah, karena kalau ininya mendeklarasikan urutannya aja salah, otomatis bikin programnya nanti kan juga salah kan gitu logikanya ya. Ya, jadi kita harus tahu secara fisik sensornya itu ada di mana. Ya, jadi walaupun simulasi, pemahaman terkait dengan posisi dari si sensor itu harus tahu. Ya, terutama kalau di sini ya nilai dari atau posisi dari sensor proximity karena nanti yang paling banyak dipakai itu biasanya. Ya, kalau kamera di depan sini, LED ini hanya ini yang nyala-nyala tadi ya, LED 0 di sini, satu di sini. Nah, ini nggak terlalu penting ya, nanti silakan bisa dicek sendiri. Di bawahnya juga ada simulasinya ya, kurang lebih gambarannya seperti apa. Nah, ini model simulasinya seperti ini. Nah, ini sama yang bikin kan udah dibikin semirip mungkin sama aslinya. Aslinya ada nih robot aslinya. Nah, ini ukurannya ya sekecil inilah. Ya. Di atasnya ada speakernya nih, makanya tadi ada speaker ya. Terus, eh, nah ini kalau gambarannya, right motor ini, left motor ini gitu ya. Ini accelerometer dan sensor-sensor lainnya kelihatan di sini semua. Oke, itu satu robot. Nah, sekarang kita lihat robot yang lain. Jadi, kan tidak mesti pakai robot itu nantinya ya. Ya. Di sini ada drone. Nah, kita panggil aja drone. Mana bentuknya? Oh, ini ya. Ya, nah ini drone-nya. Kenapa ukurannya besar ya? Memang ukuran robot ininya aja kecil ya. Ini kan disesuaikan dengan realnya ya. Kalau mau seragam pakai robot ini ya nanti areanya tinggal menyesuaikan kan gitu. Sekarang kita lihat ya drone ini ada drone juga nih. Nah di drone itu juga ada ininya ya dokumentasinya. Nah tinggal diklik aja, ditunggu loadingnya sebentar. Ya, kenapa ini penting? Karena sebelum bikin program sekali lagi pemahaman terkait dengan sensor apa yang ada di robot, jenisnya apa, fungsinya apa, itu perlu dipelajari dulu. Karena nggak mungkin sekali lagi bikin program, tapi nggak tahu nih ada sensor apa nih. Nah, itu kan susah kan gitu ya. Walaupun ini simulasi, tapi terkait dengan pemahaman terkait dengan itu ya tetap harus dipahami dulu ya. Makanya si Webbox ini sudah menyediakan dokumentasi yang bisa kita jadikan rujukan. Ya, jadi nggak bisa kita bikin program atau mainan di Webbox tiba-tiba ujuk langsung bikin programnya nggak bisa. Jadi harus sekali lagi sambil dibuka dokumentasinya. Nah itu hal yang paling penting ya. Karena ini semua kan pasti akan selalu
apa harus digunakan gitu ya sama si peserta atau penggunanya. Nah, ini loading atasnya lama ya. Kita scroll ke bawah dulu aja. Oke, kayaknya yang webhots kita close dulu. Nah, jadi kalau fisiknya seperti ini ya. Nah, scroll ke bawah, ada nggak ya keterangannya? Sepertinya nggak lengkap ya malah di sini ya. Yang lengkap itu malah searching aja ya. Nah, dokumentasinya yang di sini. Nah, ini bentuk fisiknya ini. Terus ada sensor apa saja? Nah, sensornya atau tidak hanya sensor ya, peripheral atau device apa saja yang ada di sini. Nah, ini ada kamera pitch. Nah, ternyata ini, nah itu bisa dinaik turunkan kameranya nih ya di drone-nya nih. Ya, nanti bisa dikontrol nanti dalam program. Kamera roll, oh ini ya kanan kiri. Kamera yaw ini bisa diputar. Terus motor, oh ini motor motor yang di sisi kiri. Ya, front left berarti sisi kiri depan ya. Nah ini kenapa kok gambarnya kayak gini ya? Abaikan aja. Yang penting ini dia bisa berputar gitu ya. Terus front light propeller ini namanya juga front light propeller ya, jangan sampai salah. Ini real life, sorry, rear lift. Terus ini rear right ya. Terus ada juga LED. Ini bisa nyala, mati nanti kita bisa atur. Dia ada kameranya. Terus ada position sensor. Nah, ini untuk position sensor dari kamera. Terus ada kompas, ada GPS, ada gyro, dan ada inertial unit. Nah, itu device-device apa yang ada di robot ini. Ya, jadi beda-beda setiap robot itu seperti apa. Nah, nanti itu harus diketahui dulu sebelum digunakan. Ya, tapi kalau sekali lagi yang umum ya EPAC ini cukup umum ya. Ini cukup banyak tutorial. Jadi kalau saya sarankan berangkatlah dari robot yang banyak tutorialnya di internet. Ya, karena kan kalau pertama kan langsung dikasih robot yang susah aksesnya ya nanti kan kesulitan ya teman-teman ya. Jadi berangkatlah dari robot yang banyak tutorial di internet. Nah, robot IPAC ini jadi standar. Banyak tutorial di internet. Ya, ini sama dengan yang tadi ya, ada level motor, right wheel motor, ini LED, accelerometer, kamera, ada emitter, gyro, position tadi ya apa? Odometri, kemudian ini light sensor, distance sensor ini ya proximity sensor tadi. Nah, ini kelihatan nih. Personal posisinya di situ, satu di sini. Terus ini dua, tiga di belakangnya dan seterusnya. Ini ada receiver, ada speaker. Nah, robotnya banyak nih. Nanti silakan kalau penasaran nih buka di sendiri. Ini contohnya kalau yang humanoid ya Robotino. Kalau nggak salah ya. Oh sorry, bukan. Ini masih robot beroda tapi dia robotnya mekanum robotnya. Rodanya tiga. Nah, jadi kalau eh, apa kreativitas panitia lomba juga sangat lebar sekali. Jadi tidak membatasi jenis robot pun bisa di sini sebenarnya karena jenisnya banyak sekali. Kalau yang humanoid ini contohnya robotis. Nah, ya ini humanoid. Ya, di sini sifatnya yang servonya di mana saja nih udah ada nih ya. Dan sudah ada namanya dan wajib pakai nama ini nanti parameter di programnya. Ya, ankle L ini berarti yang di sisi eh, apa itu ya? Tumit ya. Nah, tumit bagian bawah itu. Dan banyak jenis robot lainnya yang sebenarnya seru untuk dieksplor ya. Nah, silakan nanti menyesuaikan kebutuhan. Ya, tidak harus sebenarnya tidak harus epak juga ya kalau dirasa ada robot yang lebih menarik, ya itu silakan bisa dipakai. Nah, jadi harus inline antara nanti robot yang dipakai dengan pengetahuan apa saja yang ada di device yang ada di situ. Karena sebelum bikin program itu yang paling penting untuk diketahui. Nah, karena kita mau bikin program ini gimana, Wong akses nama sensornya nggak tahu ya gimana kita mau bikin program kan gitu. Ya, jadi itu perlu. Dan di sini nggak ada nama-namanya kalau di sininya ya. Nah, jadi rujukannya ya yang ada di website sini. Ya, dokumen ini coba saya kirim ke chat gitu ya biar gampang contohnya. Ya, di sini daftarnya banyak nih. Nah, jadi ke situ dulu. Ya, mungkin ada yang mau didiskusikan dulu sebelum saya lanjutkan. Ini Ada. sih Pak. Ini kan tadi kita tuh robot rata-rata udah disediain sama Wibotnya apa ya?
Ya, Nah, tadi sih saya penasaran terkait yang modeling sih, Pak. Kalau yang apa namanya, kira-kira itu seberapa ini sih, apa namanya, untuk bisa modeling. Soalnya kayak kalau saya baca-baca tuh shortcutnya pakai Proto, bahasanya itu bahasa yang baru saya dengar juga tuh apa dot Proto ya, buat modelingnya. Itu apakah ya. emang Weebot ini punya skema modeling sendiri atau em, bisa mungkin kita pakai software 3D lain yang bisa kita embed sama Weebot atau gimana tuh sih, Pak? Oke, ini saya kasih contoh ya. Eh, saya sih pernah bikin sangat sederhana ya, karena kalau bikin di model ini kan apa? Kalau saya sih bosen gitu ya, karena Hmm. bentuknya kalau mau bagus itu kan harus detail sekali gitu ya. Ya. Nah, jadi kalau yang sekedar kotak-kotak itu sebenarnya cukup mudah. Oke, yang pertama kita bisa mungkin saya kasih gambar contoh. Hmm, nah, jadi bikin, nah ini contohnya ya. Ini kan robot Hmm. ini nggak ada tadi. Iya, Nah, iya. ini kan pasti bikin model sendiri nih. Jadi kotaknya bikin sendiri, lingkarannya juga bikin sendiri. Itu bisa dibikin tanpa software lain. Jadi kita bisa bikin sendiri di sini sebenarnya. Berangkatnya dari mana? Berangkatnya sama dari sini nih. Ya, kita bisa plus, kemudian kita bisa bikin base node, di sini pilih robot. Nah, ini base-nya dulu. Ya, sebenarnya ini tutorial yang panjang jadinya. Nah, baru jadi satu properties di sini ya. Nah, ini baru base-nya. Fisiknya mana belum ada. Oh. Nah, kita tambahkan manual di sini. Ya, kita tambahkan manual di sini. eh Semacam misalnya shape. Nah, jadi nanti kita bisa anakkan ini, kita pindah ke sana. Jadi intinya di properties robot ini kita bisa tambahkan anak-anak di sana. Jadi kalau sekedar yang bentuk sederhana seperti ini, itu nggak perlu software lain. Ya, tidak Hmm. perlu software lain. Jadi kita bisa selesaikan semua di Webbots. Ini nanti bisa nanti tutorial, banyak nih tutorial di internet ya. Salah satunya ini. Ini cukup bisa kita ikuti. Ini sebenarnya simpel nih, hanya 12 menit ya untuk bikin robot ini. Sebenarnya kan jadi tidak terlalu susah pasti kan kalau hanya 12 menit. Tapi bisa juga kita bermodalkan desain robot 3D kita masukkan ke sana. Contohnya ini kan nggak mungkin ya kalau bentuk-bentuk gini kan bagus gitu ya, Ya. lingkarannya bagus, ada gambar PCB-nya, bentuk rodanya, bentuk motornya, sensornya. Ini kan pasti custom dibikin di luar aplikasi Webbots-nya. Nah, Hmm. kalau itu ya butuh waktu lama di desain. Terus yang susah itu adalah membuat physical effect ke dalam objek tersebut. Contoh, kalau motor, berarti kan motor ini dia physical effect-nya nanti akan berputar. Hmm. Yang mana dia Oh. nanti akan menggerakkan roda. Nah, itu bisa disetting manual atau diprogram, atau ya tadi proto tadi ya, settingan-settingan itu. Itu bukan program sih sebenarnya ya. Bukan bahasa pemrograman, itu hanya men-setting atau mengkonfigurasi agar objek ini itu seolah-olah kita anggap seperti bentuk fisiknya apa. Hmm. Ya, kan kalau bentuk gambar itu kan ya sekedar gambar saja, tapi efek fisikanya seperti apa itu kan perlu dikonfigurasi yang lain. Jadi dua hal yang berbeda ya. View Iya, iya. sama sesuatu physical effect itu kan sesuatu yang berbeda. Nah, ini digabungkan sehingga jadi kesatuan yang utuh. Ya, motor itu bentuknya kayak gini dan punya efek fisik ya memang seperti motor gitu ya. Hmm. Nah, itu dua hal yang berbeda yang perlu dikonfigurasi. Itu basicnya seperti itu. Sama sensor gimana? Oh, berarti sensor ini ada physical effect yang kita tambahkan ke sana agar dia bisa mendeteksi objek di depannya. Itu semua sebenarnya sudah ada di Webbots ini. Ya. Ya, nanti saya kasih linknya kalau mau. Ini sebenarnya banyak ya di internet, nanti bisa diikuti aja. Nah, ini contoh yang sederhana, ini robotnya sederhana kan. Bodinya kotak, rodanya ya lingkaran aja. Hmm. Jadi Iya, iya. dikasih sensor juga bisa di depannya, nanti dikasih sensor ultrasonik. Itu udah ada bawaan di webbotsnya, tinggal kita pasang posisinya di mana. Hmm. Berarti Ya, tadi itu PR kok. ini sih Pak, kalau misalkan yang modeling sendiri di fisiknya ya sebenarnya tadi ya. Misalkan Oh nih robot iya, terbang, nggak mungkin kan terbangnya cuman kanan geser simpang, tapi kan agak nyimpang dikit gitu ya robot terbang misalkan. eh sebenarnya bukan permasalahan di situnya, tapi lebih ke arah desain 3D-nya kan. Kalau mau seperti kayak DJI Mavic tadi itu kan
bukan objek yang kotak-kotak bulat-bulat yang sederhana Hmm. kan gitu ya. Ya, kalau anggapan misalkan kita udah punya desain 3D nih, desain 3D yang dibuat untuk nyetak sebuah robot misalkan itu udah Ya, ada. Nah, heeh. itu berarti yang PR 3D-nya udah beres ya, tinggal yang tadi fisiknya itu yang gimana Ya, ya kita bisa benar. nge-apply fisiknya. Ya, jadi contohnya ini, bodinya ini kan harus kita definisikan sebagai body. Dia Hmm. punya massa, punya berat atau punya massa lah, sehingga nanti berpengaruh terhadap gravitasi kan gitu. Hmm. Kalau ini Iya. nggak punya massa, ya nanti tidak seperti real kan gitu ya, sederhananya Iya. gitu ya. Aneh kan gitu. Iya, iya. Terus di bagian motornya ini, nah ini kan berarti punya seperti apa? Punya hukum fisikanya ya dia seolah-olah ya memang seperti motor sehingga memutar memutar baling-baling yang nanti akan menghasilkan gaya angkat. Nah, itu didefinisikan dulu. Itu model itu susah kalau itu memang. Hmm. Itu lebih susah dibandingkan dengan program robotnya. Karena kan Oke. kita membawa sesuatu yang fisik benda nyata ke dalam simulasi kan gitu ya. Oh, Nah, itu iya. jujur kalau kalau itu yang dilombakan berat karena pemahaman kaitan dengan Hmm. fisikanya lebih susah dibandingkan dengan memprogramnya. Mahasiswa mungkin apa itu levelnya, Ya, tingkat ya mahasiswa levelnya minimal. mahasiswa kalau itu ya, karena kan itu membawa sesuatu benda nyata ke dalam dalam simulasi kan ya. Iya, iya. Susah ke dalam program komputer ya, itu perlu pemahaman yang lebih tinggi kan dibandingkan dengan sisi programnya. Hmm. Ya, Iya, iya. ya Menarik. tapi itu bisa kita lakukan di sini. Ya, maksudnya Webbox ini sudah menyediakan fasilitas fasilitas itu, jadi bisa kita manfaatkan gitu loh. Ya, jadi kalau ada robot yang tidak ada di sini, kita bisa bikin robot sendiri ya. Gampangnya seperti Hmm. itulah ya, sederhananya gitu. Ya, bisa kita bikin ya. Webbox sudah menyediakan itu. Tapi kalau untuk praktisnya kita tinggal ambil robot yang sudah ada disediakan saja kan gitu. Nah, itu gambarannya ya. Jadi terkait dengan kita bisa bikin program atau sorry, kita bisa bikin robot sendiri. Dan termasuk juga tidak hanya robotnya, termasuk objek. Misalnya box ini. Nah, kalau box seperti ini sudah ada di websitenya. Tapi kalau kita mau ambil gelas misalnya ya, nah itu bisa kita apa 3D-nya kita bikin sendiri, kemudian kita kasih efek fisikanya ke sana. Kalau gelas relatif lebih mudah ya, karena kan bukan sesuatu yang bergerak. Jadi Hmm. ya semacam kita kasih massa atau kita kasih beratnya berapa sih? Ah, udah otomatis kan secara fisika ya dia nanti akan stay di situ kan gitu ya. Tidak melayang-layang ya. Kalau nol kan pasti dia kegeser sedikit udah melayang kemana-mana karena nggak Iya, punya iya. berat atau nggak punya massa. Nah itu gambarnya seperti itu. Jadi tidak hanya berfokus pada robotnya, tapi juga bisa Hmm. objeknya termasuk arenanya dan lain-lain. Oke. Berarti kalau semisal dari sisi apa namanya, sisi lomba nih yang memfokuskan atau merancang hal tadi semua itu sebenarnya ya pihak penyelenggara ya. Kita merhatiin Ya kalau arenanya gimana, masa dari masing-masing. Misalkan avoider, gimana cara kita bisa nyimpan avoider ini sesuai dan nggak melayang-layang gitu. Berarti dari sisi penyelenggara yang harus mikir gimana caranya hal itu bisa sesuai gitu. ya ya memang Hmm. arena dan apa-apa objek yang dipakai dalam lomba itu biasanya yang memikirkan ya organisernya. Ya kalau Hmm. kalau lombanya lomba programming robot lo. Tapi kalau Hmm. lombanya untuk mendesain arena ya berarti kan itu diserahkan ke peserta kan gitu ya. Tapi Hmm. kalau yang umum lomba robot sekarang kan arena yang dibikin kan panitia yang bikin arenanya. Iya, iya. Nah, itu ya seolah-olah ya berarti organisernya yang juga harus mempersiapkan itu semua. Hmm. Nah, itu gambarannya seperti itu. Ya, jadi kreativitas atau yang bisa menutup membatasi dalam hal ini ya cuma kreativitas saja ya. Budget nggak ada hubungannya sama budget. Yang penting kita punya komputer, mau bikin arena sekompleks apapun bisa. Tapi kalau real kan kadang Iya, terkendala sama budget kan. Nah, tapi kalau di iya. sini benar-benar yang membatasi itu kreativitas. Mau bikin arena sekompleks apapun ya, ya berarti tergantung dari orang yang bisa bikin itu aja kan. Hmm. Kalau dia bisa bikin yang sangat kompleks ya berarti kan ya tidak menutup kemungkinan bisa dibikin begitu. Hmm. Ya, jadi dari sisi kekompleksitasan harusnya yang simulasi seperti ini bisa lebih menarik. Ya, kenapa? Karena bisa macam-macam tugas ataupun dari tantangan yang diberikan ke peserta. Oke, kemudian lanjut ya. Nah, Iya. kalau sudah ada robot, sudah ada arena. Nah, apa yang harus kita lakukan?
Kalau ini kita running, dia akan jalankan program default. Jadi setiap robot sudah ada program default. Nah, programnya ini saya nggak tahu ya ini programnya apa. Kalau kita running ya dia jalan lurus, LED-nya kelap-kelip, terus sampai nabrak atau gimana gitu ya. Nah, ini defaultnya dia. Nah, tentunya kita akan mengganti program bawaannya. Oh, belum saya save ya. Ini saya tambahkan dulu. Ups, code-nya hilang ya, saya tambahkan dulu. Jadi kalau udah ada perubahan-perubahan, jangan lupa di save. Nah, save-nya itu ini. Jadi kalau udah kita save, kita back atau kita reload Word kita ya sesuai dengan apa yang sudah kita save tadi. Tapi kalau belum di save, ketika kita back ya nanti kembali ke posisi terakhir kita save tadi. Nah, nah gimana caranya bikin program sendiri? Bikin program sendiri sama dengan cara bikin project tadi. File, new, di sini ada nih robot controller. Nah, terusnya muncul ya. Kita klik next. Nah, di sini suruh milih bahasa pemrograman apa? C, C++, Java, Python, MATLAB. Nah, saya sarankan pilih Python aja yang paling mudah. Klik next, terus kasih nama. Misalnya workshop webworks ya. Namanya sama dengan yang di sini biar gampang ya, tapi terserah bebas sih namanya. Klik next. Terus ini jangan lupa dicentang ya, open in text editor, klik finish. Nah, ini adalah bawaannya default. Sebentar, ini saya perbesar bisa nggak sih? Bisa ya. Oh, ini size besaran. Nah, nah, nah ini bawaannya kosongan ya. Jadi ini bawaannya. Ketika kita bikin program baru tadi lewat file new 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 robot controller pilih Python nanti akan muncul ini kosongan nih. Nah, terus langkah selanjutnya ya kita jangan ketik dulu. Kita pastikan program ini bisa terload ke robotnya. Kali ini kalau kita run, dia tidak load ini, dia masih load yang awal tadi, masih bawaannya. Nah, gimana caranya? Nah, saya katakan tadi kan di setiap robot itu punya properties, termasuk program apa yang mau di running di robot itu. Nah, di bagian epak ini bisa kita klik tanda kanan, terus muncul semua propertiesnya. Di sini ada controller. Nah, controller inilah yang nanti kita ganti. Kita tadi udah nyimpan ya, namanya workshop webbots. Nah, ini tinggal kita klik select, otomatis nanti di sini muncul nih. Nah, workshop webbots. Ya, tinggal kita klik OK, terus kita save. Ya, coba kita reload, terus kita run. Ya, dia udah nggak jalan lagi. Ya, karena programnya di sini nggak ada apa-apa, kan gitu ya. Kita tidak akses apa-apa, kita tidak jalankan apa-apa, ya dia diem aja di sini. Tapi di sini kelihatan di lognya ini ya, dia menjalankan workshop webbots.py. Nah, ini kan program kita, workshop webbots.py. Ya. Jadi itu eh, cara kita menjalankan program kita, ya. Tapi sebelum itu dipastikan dulu konfigurasinya ya, ada di tool, kemudian preference, kemudian masuk ke ini Python command, itu masukkan eh, alamat di mana kita menjalankan Python kita. Tadi kan saya sampaikan di sini ya. Eh bahasa kalau di sebentar saya cek dulu. Eh, nah, kalau kita sudah bisa memastikan kita menjalankan Python ya. Versi Pythonnya ada 3.15.5. Ini kan sebenarnya kita menjalankan nama dari suatu file kan gitu ya, yang disimpan di suatu di sistem operasi kita. Kita nggak tahu di mana gitu kan ya. Nah, cara mencarinya kalau di Windows kita bisa searching menggunakan kata where Python. Nah, ternyata Python saya dieksekusi dari dalam folder ini. Nah, ini di copy nih.
Ini nanti biar gampang recordingnya saya kasih Mas ya. Karena mungkin ini kalau kayak gini-gini detailnya mungkin lupa gitu ya. Nah, ini di copy, Ya, ya. masukkan ke sini. Jadi Python-nya itu harus dikasih tahu. Kamu eksekusi Python-nya lewat mana sih? Oh, ternyata folder ini loh. Gitu loh. Ya, ini kalau udah klik OK gitu ya. Nah, kalau error gimana nih? Saya kasih contoh yang error ya. Misalnya awalnya belum disetting ya. Ya, awalnya tuh dia cuma begini aja. Ya. Nah, coba kita load terus kita run. Nah, ada error nih. Kenapa ada error? Ya, Python-nya nggak ketemu. Nah, jadi dia nyari foldernya nggak ketemu nih. Ya, sehingga kita harus memastikan alamatnya ada di mana yang benar. Nah, baru dimasukkan ke sini. Ya, kita oke, ini kita load, kita run, udah nggak ada error. Jadi Python-nya udah berjalan dengan baik. Ya, Python-nya udah bisa mengeksekusi program kita. Ya, walaupun program kita ini masih kosong ya, nggak ada apa-apanya ya. Nah, itulah gambaran basicnya. Barulah nanti tantangannya di sini. Peserta bisa membuat program. Yes. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau didiskusikan dulu, Mas. Biar ini. Tadi sih Pak, mungkin terkait Word ya, Word. Ini mungkin untuk lomba. Berarti nanti untuk lomba tuh, kalau awal-awal sih waktu sebelum saya lihat tadi tuh, saya pikirnya untuk masing-masing Word itu, masing sorry bukan Word, robot atau arena itu dia punya asetnya masing-masing. Nah berarti kalau kayak gini untuk Webot ini, untuk nanti kita kasih ke peserta itu kita kasih Word ya, bentuknya Word Ya, dari Webot itu sendiri ya. biasanya ya namanya lomba simulasi biasanya kita sudah nyiapkan Mas, tidak sekedar Word-nya saja. Mungkin beserta contoh program ataupun macam-macam yang kemudian dibundling dalam satu project. Ya, ini kalau kita lihat filenya kan tadi saya simpan di mana ya? Ada di download, kemudian dokumen. Sebentar, coba saya cari dulu. Dokumen. Oh ini. Terus, nah ini kan ada workshop Webbots ya. Nah, inilah di deliver semua. Biasanya kalau di luar gitu ya, delivernya pakai GitHub. Jadi kalau ada update langsung bisa langsung ke sana. Jadi mereka tinggal nge-clone gitu. Tahu GitHub ya Mas ya? Ya, ya, ya. Nah, itu lebih mudah. Jadi ya boleh aja sih pakai Google Drive gitu ya. Ini di zip terus di share ke mereka. Jadi mereka ngeload ini. Nah, cara ngeloadnya gimana? Ya, cara ngeloadnya mereka ya tinggal file, open Word ya. Kemudian dari folder yang mereka ambil nih, yang mereka tadi dapatkan, arena ya namanya arena kan arena. Tinggal di open. Nah, nanti inilah yang mereka dapatkan. Hmm, Jadi fokus di ngodingnya aja, tidak ngubah-ngubah arena. Kan gitu. ya, ya. Jadi bisa mendeliver itu. Nah, dan saya kasih gambaran Mas, menariknya robot simulasi atau ya terutama menggunakan Webbots ini ya. Ada yang namanya sebentar. Namanya itu supervisor. Nah, ini saya kasih contoh aja. Nah, ini ada arena ya misalnya. Ini arenanya bisa bisa ini line follower ya. Ini robotnya bikin sendiri nih. Kan kenapa? Karena bentuknya aneh kan ya. Ya, kotak-kotak jelek gitu ya. Mhm. Nggak secara visual nggak menarik gitu ya. Ya, pasti bikin sendiri. Karena kan susah untuk bikin 3D-nya. Tapi secara konsep fisika robotnya bekerja dengan baik kan gitu. Ya, di sini arena yang dibikin juga bisa ada gate-nya, Mas. Jadi bisa ada semi ada otomatiknya. Ini gate ini bisa naik turun. Ah, nggak kelihatan ya. Nah, ini pas turun nih. Hmm. Naik. Jadi objek yang di sini jangan dibayangkan arenanya arena yang fix enggak. Arenanya juga bisa objek yang kita program sehingga dia bergerak sesuai dengan program kita. Oh, Ya, seperti robot, tapi robot yang kita pasang di arena, gampang gitu ya. ya, ya. Makanya saya katakan di awal sini, yang apa-apa yang ada di sini semuanya objek, Mas. Robot itu juga objek. Ini juga objek, semuanya objek. Nah, kalau namanya objek yang sesuatu yang di sini nih, berarti kan bisa kita program. Sehingga arenanya sekali lagi bisa interaktif, Hmm. bisa bergerak, bisa tergantung apa aksi dari robotnya itu bisa disesuaikan. Nah, tentunya makanya saya katakan tadi yang bisa apa membatasi bikin arena di sini ya kreativitas, benar-benar kreativitas. Jadi mau bikin arena yang semenarik apapun, gabungan dari robot apapun itu bisa. Hmm. Nah, terus kita bisa ini serunya ya.
kalau di lomba robot manual line follower begini kan pasti ada checkpointnya tuh Mas. Iya. Kemudian ada orang yang angkat bendera Hmm. atau juri yang ngecek kan gitu ya lewat. Iya. Itu kan manual sekali ya. Ya, Iya. saya bisa katakan itu primitif dalam artian ya cara yang tidak elegan kan gitu ya. Cara yang manual memang manual. Nah, dengan menggunakan ini, menggunakan software simulasi, kita bisa nanti membuat arena yang smart. Dalam artian smart gimana? Kita bisa bikin checkpoint sehingga nanti terrecord otomatis Mas waktunya. Itu bisa. Nanti terlock otomatis, tersimpan, bahkan bisa tertampil gitu ya. Mau ditampilkan di mana nanti bisa custom gitu. Tapi itu tingkat nanti ada contohnya ya, coba saya carikan contohnya. Itu tingkat yang cukup expert ya bikin arena. Tapi bisa sampai sampai segitunya. Jadi semuanya bisa dibikin otomatis dari sisi perlombaan. Hmm. Jadi dia mau kalau line follower begini selesai di checkpoint 1, 2, 3, 4 tercatat waktunya bisa, sukses gagalnya juga langsung bisa ya. Kalau ada penalti-penalti mau dibikin juga langsung secara otomatis bisa. Jadi secara perlombaan ya benar-benar sangat tingkat fairness-nya sangat tinggi karena semuanya by program ya. Hmm. Nah, itu gambarannya. Saya coba cari arena yang yang ada seperti itunya ya. Saya pernah lihat. Itu namanya supervision. Jadi eh lombanya ini lebih ini. Nah, ini contohnya ya. Misalnya ini jatuh itu bisa terdeteksi. Di bawahnya kan ada skornya itu. Ada timernya juga. Nah, ini ada timernya. Ya, jadi jatuh nanti dia akan kereset gitu ya. Nah, itu bisa. Saya contoh yang apa ya? Coba saya cari dulu deh. Saya pernah lihat ya. Walaupun saya belum pernah bikin, tapi saya tahu konsepnya ya. Karena ya saya cari dulu mana ya. Kan ini. Ini Micromouse. Eh, mana ya? Jadi dia bikin arena itu lengkap beserta otomatiknya. Tapi saya lupa ya nama ininya apa ya. Eh, coba deh nanti kalau saya ketemu saya share ya. Tapi jelas eh, dari arena itu intinya dibikin otomatis ya. Sehingga dari sisi fairness-nya ya lebih menarik karena kalau lomba itu kalau masa udah lombanya software harus dicatatnya manual kan ya lucu kan gitu Hmm. ya logikanya kan gitu. Harusnya kan ya semuanya timernya kan by program kan gitu ya logikanya kan Iya. gitu. Iya. Nah, itu sudah bisa terfasilitasi juga di Webbot. Jadi kita bisa bikin semacam itu. Nah, tapi itu expert itu maksudnya dalam artian eh ya perlu perlu apa pemahaman yang lebih dulu lah terkait dengan prinsip yang ada di Webbots ya baru bisa bisa bikin itu. Jadi itu seolah-olah kita bikin robot yang nggak ada fisiknya ya namanya supervisor kita kasihkan di suatu tempat sehingga misalnya kalau kita kasih sensor kalau itu terdeteksi dia mencatat waktunya. Nah itu konsepnya kayak gitu contohnya. Hmm. Paham ya mas? Maksud saya. Iya. 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 Nah itu. Jadi sehingga kalau dalam lomba kita bisa full otomatis. Jadi Hmm. kita klik start aja dia langsung mencatat waktunya sendiri sampai finish, oke dan lain-lain. Nah itu semua bisa resultnya jadi lebih clear gitu ya. Tidak manual lagi masa makanya lombanya ini masa pakai timer HP kan gitu ya, nggak lucu banget kan gitu ya. Iya. Iya juga. Ya. Hmm.
Tapi masih kepikiran kan tadi Mas, gimana nyatanya masa manual gitu kan ya? Iya, Kan enggak ya? sebelumnya sebelumnya mikirnya manual, sebelum sebelum Nah, ya, ya pertemuan itu ini saya mikirnya masih manual. ya itu perlu saya sampaikan kenapa? Karena semuanya bisa full automatic. Makanya perlu Oh, perlu tahu dulu ya, walaupun secara eksekusi mungkin belum sampai sana, tapi paling enggak bisa loh kita bikin arena yang smart seperti itu ya, sehingga panitianya pun nanti kalau apa ya semacam bukan panitia ya, yang menjalankannya pun ya cukup satu orang aja udah cukup ya, bahkan nggak perlu ada juri, jurinya semuanya udah full automatic ya. sih. Jadi dan tingkat fairnessnya saya lagi lebih tinggi ya. Iya Pak, berarti sama penasaran juga Pak. Ini kan Pythonnya bebas ya. Jadi, maksudnya kita bisa apakah kita bisa import hal-hal lain gitu di Python? Bisa, Jadi makanya kita bisa aja berarti ngintegrasiin ini ada API calling. Jadi misalkan udah bisa, detect nanti langsung nge-call API, nge-post data bisa, ke web bisa ya? Oh, bisa, bisa. Asal ada nice. internet dan lain, asal dia ini nanti biasanya kalau di robot pakai OpenCV. OpenCV tahu Mas ya? Ya ya tahu tahu. Nah, itu kamera yang di sini bisa diakses juga dengan itu, digunakan Oh bisa untuk AI juga mendeteksi. berarti. Bisa AI juga. Makanya ini sangat sangat luas sekali memang ininya Wih, aplikasinya oke oke. ya. Tapi kalau yang tadi kan saya baru bicara basic-basicnya aja. Karena basicnya itu yang mendasar yang harus tahu dulu baru sampai yang expert-expertnya kan gitu ya. Nah, mungkin Iya itu sih. Mas. Nanti kalau contoh programnya sih nggak menarik untuk dibahas. Kenapa? Karena ya kalau saya contohkan ya copy paste saja selesai gitu ya. Yang penting tuh atau saya kasih ini deh. Saya coba bukakan eh, Ya, kalau program Python sih sebenarnya nggak terlalu masalah sih Pak. Karena basic saya juga sebenarnya dari informatika juga, jadi Python sehari-hari ah ya. ya. Jadi saya kasih contoh aja lah biar atau konsep programmingnya seperti apa. Iya Nah, ya itu mungkin betul. yang lebih make sense ya untuk saya Iya, share ya. mungkin kayak agak beda mungkin ya sama konsep web gitu misalkan. Oh ya pasti pasti beda Mas. Nah itu sih mungkin Pak boleh kalau ada. Nah, ini saya tapi kopas saja ya karena biar gampang. Nah, ini saya kopas. Nah, saya jelasin programmingnya aja. Hmm. Yang pertama ya jelas kita harus import library-library yang dipakai di nantinya di sini kan gitu ya. Dan sama Webot sudah disediakan library namanya controller itu di dalamnya import robot ini udah harus intinya ini harus dipanggil lah kalau enggak nanti kita nggak bisa akses ini gitu ya. Hmm. Terus bawahnya bebas. Tapi kalau tahu konsep programming ya pasti enaknya dibikin function-function kan gitu ya. Nanti tinggal Iya, kalau iya. kebutuhannya tinggal dipanggil-panggil kan gitu ya. Nah, jadi Hmm. ini function-function untuk manggil. Nah, jadi kalau ini fungsi utamanya di sini dia manggil run robot. Nah, run robotnya di sini. Nah, yang perlu dilakukan adalah yang pertama ini biasanya nih kita mendefinisikan time step. Time step itu sebenarnya apa ya? Karena ini simulasi ya. Simulasi itu kan secara komputasi itu kan dia sebenarnya dikerjakan pada waktu-waktu tertentu aja dieksekusinya. Hmm. Tidak seperti dunia nyata. Dunia nyata ini kan seamless ya. Setiap detiknya itu kan atau bahkan setiap milisecond detik atau apa satuan terkecil dari detiknya kan dia nggak kelihatan ya. Tapi kalau komputasi itu kan pasti ada apa sih namanya sampling. Nah, kapan dia dieksekusi ya? Hmm. Namanya dia basic time step. Nah, time step ini diisi aja default 64 ya ini defaultnya. Ya, nanti kalau dibikin lebih kecil dia kelihatan patah-patah gitu loh. Ya, jadi kalau 64 ya semakin tinggi ya semakin bagus tapi nanti tingkat eksekusi programnya juga semakin berat karena Hmm. dia lebih banyak dieksekusi gitu loh. Mas, paham ya maksud saya ya? Iya, iya. Ya, jadi kalau defaultnya 64 ya ditulis saja 64. Terus langkah selanjutnya adalah deklarasi peripheral yang kita gunakan. Makanya tadi saya di awal jelasin kenapa kita harus tahu nama-nama parameter dari perangkat-perangkatnya. Nah, ini saya deklarasikan Hmm. PS0, PS1, PS2. Ya karena banyak dan saya tahu programming ya saya deklarasikan dalam list saja gitu ya. Kalau cara bodohnya gitu ya dideklarasikan satu-satu gitu loh Mas. Nah, di sini diganti kan PS0 nanti di copy lagi bawahnya PS1 copy lagi Hmm. bawahnya jadi ada 8 kali begini gitu loh Iya. ya karena kita harus mendeklarasikan satu-satu sebenarnya Hmm. saya mau pakai sensor apa sih gitu loh. Nah, jadi ini deklarasinya satu-satu. Jadi karena bisa udah tahu programming ya
Ya kita looping aja kan, yang beda hanya nama di sini, otomatis saya bikin looping aja, saya bikin list aja di sini, selesai. Terus untuk motor sama di sini ya, kita deklarasikan ya, menggunakan sama ya, deklarasinya menggunakan get device. Jadi untuk manggil atau mendeklarasikannya kita eh, manggil parameter, manggil perintah get device yang diikuti nama nama device-nya apa. Ya, kalau sensor ya PS0 tadi, kalau motor ya left wheel motor dan seterusnya. Ya, jadi setelah itu baru ini nilai-nilai parameter yang dipakai ya serah. Nah, ini kan kalau saya pakai PID jadi ada parameter-parameter yang memang sudah saya set dulu nilai-nilainya. Kalau program sederhana ya nggak perlu gitu ya. Terus program utamanya di mana? Nah, di while inilah nanti dia akan running terus, Mas. Kalau Arduino di sini dia looping di sini terus nih. Hmm. Nah, kan ini nanti kan dia looping terus kan, pasti ada link. Nah, ini yang looping terusnya di sini. Ya udah, ini programnya mau seperti apa? Mau disuruh maju ya berarti kan tinggal dieksekusi maju kanan kiri. Dia di dalam sini. Ya, jadi konsepnya mirip dengan Arduino ya. Kita Hmm. deklarasikan hardware-hardwarenya, kemudian ini parameter yang sekali dipanggil saja gitu ya. Terus ini program utamanya atau yang di looping terus ada di sini. Nah, itu. Nanti saya share lah ini program basicnya seperti apa. Atau saya share sekalian eh, apa Wordnya inilah ya. Ini saya save. Ini saya save. Mana save? Oh ini ya. Nah, terus ini coba saya run. Nah, ini karena Hmm. nggak ketemu tembok dia muter-muter sini aja. Nah, kita dekatkan tembok dulu. Ya, terus kita save. Terus coba kita run. Ini tadi programnya wall following ya. Oh, Nah, ya, jadi oh iya, iya. ya kan dia ngikutin tembok kan, gitu Mas. Ya, nanti saya share ini. Iya. Nah, kalau bahasa pemrogramannya panjang ceritanya karena apa? Ya kalau mempelajarinya ya harus ya kayak belajar bahasa pemrograman gitu ya. Jadi memang harus Iya. tidak bisa sekali ketemu langsung paham semua ya. Tapi Hmm. secara basic ini Python jadi mudah gitu loh. Hmm. Berarti nanti kalau misalkan apa ya, apalagi mungkin anak-anak sekolah kan masih sedikit mungkin ya mereka yang paham bahasa pemrograman gitu ya. Berarti stepnya sih, berarti enaknya stepnya kita kasih pembelajaran itu ke bahasa pemrograman yang dulu ya, awal kayak mungkin deklarasi variabel, for loop, if statement gitu-gitu ya Pak ya. Kalau mau biar lebih langsung to the point gitu ya, langsung dibikinkan template-nya. Jadi seolah-olah mereka langsung ngisi di bagian tertentunya aja. Contoh, bikin Oh, arena yang perempatan. Kalau mau belok kanan gimana? Nah, programnya mana yang diganti belok kanan hmm. ini, belok Oh, kiri jadi ini. Jadi oh, sambil belajar, karena kalau jujur ya Mas, kalau saya ngajarin itu nanti nggak sampai sini-sini ujung-ujungnya. iya iya Karena kalau basicnya itu dia ya itu kan basic ya. Secara iya iya. struktur memang bahasa pemrograman kan harusnya belajar belajar apa sintaks, struktur, pengolah data gimana dan lain-lain, variabel dan lain-lain. Tapi nanti untuk bikin aplikasi lama jadinya Mas. Iya iya. Jadi Betul, betul. saya lebih 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 merekomendasikan logikanya. Jadi template-nya Hmm. dibikinkan. Nah, mana yang perlu diganti? Deklarasi-deklarasi ini kan nggak tidak perlu mereka pahami juga nggak apa-apa kan. Tapi Hmm. gimana cara robotnya bergerak? Nah, itu yang mereka nanti bikin gitu loh, Mas. Ah. Nah, jadi misalnya dikasih kalau mau maju diketik robot maju ya. Nama function di Python kan bisa bisa bahasa Indonesia kan juga bisa kan, bebas kan. Hmm. Nah, Oh, jadi oke, oke. ketik robot maju, suruh mereka jalankan. Oh iya robotnya maju. Oh, tapi kok berhenti? Kenapa? Oh ada apa atau robotnya kecepatannya kurang kenceng. Mana yang diganti? Nah, itu yang apa dieksekusi sama mereka itu aja. Jadi lebih cepat. Jadi mereka belajar logikanya dulu. Kalau Hmm. saya ya, Oke. Mungkin itu. kalau levelnya ya SMA kuliah baru mungkin ya yang tadi yang emang kosongan mungkin baru arahnya ke sana. Ya, nah kalau itu silakan nggak perlu kasih contoh program atau mungkin satu contoh program. Nah, mereka mikir sendiri. Itu nggak apa-apa, bisa dilepas lah seolah-olah kan begitu. Hmm. Ya kalau yang anak SD SMP itu kan harapannya kalau udah belajar basic terus dilepas gitu ya. Ya susah juga itu, Mas. Iya, iya, iya. Iya sih. Susah juga. Jadi mending mending berangkat dari ininya sudah kita bikinkan, tinggal mereka ngedit beberapa hal saja di situ. Hmm.
Hmm. Sebenarnya mirip dengan apa yang dikerjakan sama sama Blockly kan ya. Di Blockly itu kan sebenarnya konsepnya mereka fokusnya di logika. Ya, ya betul. Nah, jadi ke situ aja kalau menurut saya. Hmm. Ya, jadi nggak terlalu masalah di sintaks ya, karena kebanyakan malah Iya. salah di sintaks. Karena mereka kan juga belum kalau SD belajar bahasa Inggris aja belum mas. Nanti kalau kita ajarin itu ya susah kan? Kan gitu Iya, iya. logikanya. Betul, betul. Jadi langsung di langsung di apa namanya? Dieksekusi programnya mereka mau apa. Nanti bikin function-function yang pakai bahasa Indonesia aja, variabel bahasa Indonesia, function bahasa Indonesia. Jadi lebih enak. Tinggal mereka panggil maju 1 meter atau maju begini if Hmm. ada sensor depan belok kanan belok kirinya. Nah, itu semua sudah disiapkan jadi mereka tinggal main logika di sana Ya. itu Tapi akan lebih sama. menyenangkan. Hmm. Nah, Jadi tinggal sambil modifikasi. belajar juga ya. Iya, jadi logika yang Hmm. lebih penting. Nah, sehingga modifikasi arena yang jadi lebih penting mas. Nah, panitia menyiapkan Oke. beberapa arena mereka bikin programnya gimana gimana kan gitu ya. Hmm. Oh, di sini tuh Pak bisa lebih dari satu arena ya Pak ditampilin. Ya nggak bisa kalau Oh, ditampilinnya nggak bisa ya harus load arena baru kan gitu ya. tapi di satu word itu bisa multiple arena atau satu word satu arena aja bisanya. Bisa sih kalau multiple arena ya. Contohnya ini ya. Ini saya copy, Ctrl V, Ctrl V. Nah, ini kan ada dua nih, tapi numpuk di sini kan. Kita geser nih. Bisa. Nanti di arena sini mau pasti saya kasih robot lagi gitu ya. Ini Iya. Ctrl C, Ctrl V. Nah, ada dua robot ya di sini ya. Saya geser ke tempat satunya. Nah, ini coba saya save. Jadi saya punya dua robot dan dua arena. Saya run. Tapi ini sepertinya apa ini ya? Ada error, Mas. Your Hmm. word may be too complex. Simplifying your bonding object. Ya, sepertinya coba kalau robotnya ini dihapus ya. Ya, Oh. sepertinya tetap ada problem, Mas. Oke. Ya, tetap Tapi. ada problem. Jadi seamamnya ya satu-satu aja dah. Hmm. Kalau ada tantangan baru ya bikin word baru. Karena dalam satu project itu bisa bikin word banyak, Mas. Hmm. Ya, contohnya bikin word banyak gimana? Nah, di sini kita bisa file new word file. Jadi kosong nanti. Nah, kasih nama ya misalnya arena 2. Tadi kan yang pertama arena doang ya. Nah, ini arena 2. Ini discard. Nah, kita bikin yang circle. Terus kita tambahkan epoch. Nah, epochnya kita ganti programnya ya. Ini controller kita ganti ke yang tadi. Ada. Karena dalam satu folder. Jadi Hmm. nggak perlu bikin new controller lagi. Nah, ini tinggal kita save. Kita run. Nah, ini yang tadi. Coba kita. Ini jauh dari dinding sih. Makanya dia error. Nah, kalau Hmm. butuh butuh load Word yang lain ya tinggal file, open Word. Nah, ini kan ada dua nih. Hmm. Dengan program yang sama, oh, ini tadi ke save ya. Nah, jadi udah nggak ada masalah. Jadi mending Word-nya aja Hmm. dibanyakin, Mas. Oh iya, iya. Nah, terus kalau bikin arena yang ada dinding-dindingnya gimana? Nah, itu kan biasanya gitu ya. Ini kan Hmm. masih polosan nih. Nah, di sini ada yang namanya wall. Nah, ini tantangannya memang bikin arena itu lebih lama dibandingkan dengan program robot kalau saya. Karena Hmm. arena itu kalau semakin kompleks, semakin lama kan editnya kan gitu ya. Iya, Nah, iya, iya. tapi sekali arena bagus, ya yang lomba juga pasti seneng kan gitu. Nah, ini kan besar nih. Gimana ya? Di wallnya ini sekali lagi bisa kita adjust size dan macam-macamnya. Jadi tinggal disesuaikan aja. Nah, ini Z-nya misalnya 0,1. Oh, kalau mau lebih tipis berarti ya, Hmm. ya udah tinggal geser-geser ya. Nanti dia sudah terdeteksi sebagai dinding ya sama si robotnya kalau ada sensor ultrasonik ini dideteksi sebagai dinding. Ya, ya tinggal disesuaikan mau lurus kanan kiri kan tinggal diatur-atur ini kan bisa digeser manual-manual. Ya.
Dan di sini sekali lagi silakan dieksplor sendiri Mas, karena banyak sekali objek ya. Saya sendiri nggak hafal ya objeknya ya, karena banyak sekali. Misalnya kayak dinding ini juga macam-macam ya. Ada yang solid gini, terus kemudian apalagi ya contohnya misalnya box. Nah, box ini juga banyak nih. Ya, jadi kalau yang ada dalam arena seperti apa ya itu tentunya harus dieksplor ya. Saya sendiri juga nggak hafal ya, karena banyak sekali. Ya. Tapi kalau seperti mau bikin seperti micromouse, ya micromouse itu yang tadi saya sampaikan ya. Nah ini udah ada arenanya. Ini dari Webbox ini mas. Nah ini Hmm. sudah ada generatornya. Jadi dia nanti bisa bisa bikinkan arena dan ininya nanti sifatnya bisa kita ubah-ubah ukurannya berapa. Nanti dia random. Karena lomba micromouse ini kan dia random. Jadi dindingnya ini nanti akan munculnya gimana tergantung dari softwarenya ini bisa bisa di random. Nah, ini contohnya. Nah, ini kalau kita lihat ya, ketika dijalankan di Webwatch, ah ini kan sama ya. Misalnya ini cepet-cepetan sampai ke tengah ini. Ya kan tantangan untuk bisa menemukan ini dengan cepat ke sini kan susah juga kan? Ya, ya. Nah, itu bisa dilombakan juga kan gitu. Oke, mungkin itu Mas gambarannya. Ya, tentunya kalau semua dijelaskan sini mungkin terlalu banyak informasinya malah lupa Ya, ya. semua. Nah, mungkin kita diskusi aja kira-kira mau apa ada diskusi seperti apa, monggo. Em, Sejauh ini sih sebenarnya udah cukup clear lah sih Pak, apa namanya, hal-hal yang masih jadi pertanyaan buat saya kemarin-kemarin. Nah, emang kemarin-kemarin saya coba-coba sendiri tuh masih karena yang pertama kali ya, jadi emang banyak hal-hal yang bingung lah kayak tadi misalkan, oh ternyata satu objek ini dia punya propertiesnya masing-masing, terus cara ngedit itu ternyata di sini. Nah itu tadi sih ya itu hal itu udah ketemu, cuman detail nanti mungkin dia bisa kita explore sendiri lah, saya dan tim untuk detailnya seperti apa. Nah, kayaknya sih sejauh ini kayak udah ini sih Pak, udah cukup clear kira-kira untuk Wibot. Dan tadi mungkin sih ya untuk yang Blockly kemungkinan besar juga memang ya tadi ya terkait dengan kompatibilitas ya Pak ya. Mm-mm. Lebih baik nggak dipakai dan kita pakai yang ini aja. Dan kalau misalkan tadi konsep yang Bapak kasih terkait codingan yang udah kita siapkan fungsinya sih kurang lebih nggak beda jauh sama Blockly ya. Iya, Karena ya tinggal ya cuman dipanggil-panggil aja. panggil-panggil aja ya. Hmm, Sama-sama main logic cuman beda di tampilan aja gitu. Di harusnya bisa mengcover sih, nggak perlu pakai Blockly. ya. Coba ya ini rencananya sih mau dipakai untuk di lomba di Kalimantan, Pak. Di sekolah di Hmm. Kalimantan. Ini tuh. Dan emang apa namanya problem kemarin sama sekolah ya mereka susah beli kit. Iya, saya tahu itu. Jadi memang ini Beli solusi kit. sebenarnya. Ya, ya itu makanya ya semoga bisa inilah. Cuman ya tadi sih kayak perlu yang untuk desain mungkin nanti kalau misalkan beberapa saya apa ya diskusi via chat masih bisa mungkin apa ya. Ya, monggo kalau memang ada yang mau didiskusikan silakan. Ya, itu Nanti sih. kalau mau adakan Zoom lagi, tapi apa yang mau didalami ya monggo juga nanti biar Oh, kita atur lagi juga bisa. oke, Saya senang oke. sih sebenarnya ada yang mau ngadain ini ya, karena Hmm. biar sayang gitu loh. Ini software kan free ya. Bagus banget menurut saya untuk benar-benar bisa digunakan untuk pembelajaran ataupun untuk lomba, untuk kompetisi dan lain-lain. Dan resource yang kita keluarkan nggak banyak gitu ya. Nggak Iya, perlu iya. beli robot, nggak perlu beli arena, arena yang sekompleks apapun ya cukup bermodalkan kita duduk di depan komputer saja, sehingga ya harusnya bisa kita manfaatkan dengan baik kan begitu ya. Oke, Pak. Itu aja sih mungkin Pak kalau dari saya. Nanti boleh ini ya, Pak share link record dari Zoom meeting. Ya, oke nanti eh, saya bisa share. Oke. Oke, Makasih banyak Pak buat waktu dan penjelasan Wibotnya. Semoga bisa kepake juga Wibotnya dan bisa jadi komunitas yang besar juga sih di Indonesia ke depannya ya ya untuk benar. robot virtual ini. Ya salam juga ke Pak Sony kalau Oh ini. iya Pak. Ya, oke. Mungkin Oke. itu aja ya. Saya Ya itu bisa Pak. cukupkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Iya, semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Waalaikumsalam. Pak. Ya.